Halo, perkenalkan nama saya Brenda Chandra, biasa dipanggil Brenda, dengan NIM 5302302. Saya adalah seorang mahasiswi dari STIMI Karisma Makassar, dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah mengerjakan tugas proyek akhir dari mata kuliah aplikasi multimedia saya yang bertemakan pendidikan. Nah, untuk video yang pertama ini, saya akan membahas mengenai materi struktur sosial, di mana nantinya saya akan memaparkan tentang pengertian, klasifikasi, jenis, ciri-ciri, fungsi, serta unsur-unsur dari struktur sosial. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke video pembahasan mengenai struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Jadi, menurut KBBI, struktur sosial merupakan sebuah konsep perumusan asas hubungan yang terjadi antar individu di dalam kehidupannya di tengah masyarakat yang menjadi sebuah pedoman bagi tingkah laku seseorang. Menurut Ensiklopedia Britannica, pengertian struktur sosial dalam sudut pandang sosiologi didefinisikan sebagai suatu pengaturan institusi yang unik dan juga stabil di mana setiap individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain dan hidup bersama membentuk lingkungan masyarakat. Kemudian ada pengertian struktur sosial menurut George C. Homans yang merupakan seorang ahli. George mendefinisikan struktur sosial sebagai suatu pokok bahasan yang ada dalam ilmu sosiologi yang terkait atau berhubungan dengan kepribadian dan perilaku sosial setiap orang yang ada dalam kehidupannya setiap harinya untuk menyesuaikan diri dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Selanjutnya, pengertian struktur sosial menurut ilmu sosiologi. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah suatu tingkatan atau tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi, berdasarkan pengertian struktur sosial yang telah dikemukakan, maka secara umum struktur sosial merupakan sebagai suatu pola hubungan sosial yang terbentuk antara individu yang satu dengan individu yang lain yang membentuk suatu kelompok di dalam suatu lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan klasifikasi struktur sosial. Berdasarkan klasifikasinya, struktur sosial dibagi menjadi dua kategori yang diciptakan oleh para ahli sosiologi untuk lebih memahami mengenai pembagian dan jenis dari struktur sosial yang ada. Klasifikasi struktur sosial tersebut yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Untuk pembahasan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial dalam klasifikasi struktur sosial ini, saya akan bahas di video selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis dari struktur sosial. Jadi, berdasarkan jenisnya, struktur sosial juga bisa dibedakan menjadi 5. Pertama, ada struktur sosial kaku dan luas. Struktur sosial jenis ini merupakan jenis dari struktur sosial yang memiliki pola susunan yang memiliki kemungkinan untuk berubah suatu waktu jika dibutuhkan. Yang kedua, ada struktur sosial formal dan informal. Struktur formal merupakan jenis dari struktur sosial yang diakui oleh pihak yang bertanggung jawab dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian, struktur informal merupakan jenis dari struktur sosial yang tidak diakui oleh pihak yang bertanggung jawab dan tidak diatur oleh hukum, tetapi dalam kehidupan kelompok masyarakat, struktur sosial ini tetap digunakan. Yang ketiga, struktur sosial homogen dan heterogen. Struktur homogen merupakan jenis dari struktur sosial yang unsur di dalamnya memiliki pengaruh atau kedudukan yang sama terhadap dunia luar yang ada. Kemudian, struktur heterogen merupakan jenis dari struktur sosial yang unsur di dalamnya memiliki pengaruh atau kedudukan yang berbeda terhadap dunia luar yang ada. Yang keempat, ada jenis struktur sosial mekanis dan statis. Struktur mekanis merupakan jenis dari struktur sosial yang menuntut adanya persamaan posisi bagi seluruh anggota yang ada di dalam suatu kelompok agar fungsi yang ada dapat berjalan dengan baik. Sedangkan, struktur statis merupakan jenis dari struktur sosial yang dapat berjalan dengan baik jika setiap anggota dalam sebuah kelompok telah terpenuhi terlebih dahulu. Yang kelima atau yang terakhir dari jenis struktur sosial yaitu struktur sosial atas dan bawah. Struktur atas merupakan jenis dari struktur sosial yang pada umumnya dikuasai atau dipegang oleh pihak maupun golongan yang berwenang. Pihak tersebut memegang kendali akan ekonomi, politik, maupun sosial budaya dari struktur sosial yang ada. Kemudian, struktur bawah merupakan jenis dari struktur sosial yang biasanya ditempati oleh pihak maupun golongan masyarakat bawah yang memiliki taraf hidup yang lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ciri-ciri dari struktur sosial. Jadi berdasarkan jenis struktur sosial, maka kita dapat melihat bahwa struktur sosial memiliki 4 ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu selalu berkembang dan dapat berubah. Yang kedua, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, membentuk suatu kelompok.
Dan yang keempat, terdapat dimensi vertikal maupun horizontal. Dengan semakin berkembangnya zaman, sangat penting adanya pembagian tugas yang jelas di masyarakat. Fungsi struktur sosial dibagi menjadi dua, yaitu pertama, struktur sosial sebagai kontrol bagi masyarakat, yang dimana dengan adanya struktur sosial yang jelas dan norma maupun peraturan yang jelas dapat membantu mengatur setiap individunya untuk menghindar dari risiko adanya perselisihan maupun konflik antar tingkatan ataupun kelompok. Yang kedua, struktur sosial dapat membuktikan bahwa setiap individu yang ada di masyarakat memiliki fungsi dan kelas yang berbeda satu sama lain. Jadi pembahasan dari materi struktur sosial yang terakhir yang saya akan bahas adalah unsur-unsur struktur sosial. Menurut salah satu ahli sosiologi dari Amerika yaitu Charles P. Lomis, mengutarakan bahwa setidaknya ada 10 unsur penting dalam struktur sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam sebuah struktur sosial penting adanya keyakinan maupun pengetahuan bagi seluruh anggota yang ada di dalamnya. Yang kedua, dalam sebuah struktur sosial penting adanya perasaan kepedulian atau solidaritas antar anggota kelompok. Yang ketiga, dalam sebuah struktur sosial penting adanya tujuan yang sama serta cita-cita bersama yang ingin dicapai dalam sebuah kelompok. Yang keempat, dalam sebuah struktur sosial penting adanya nilai maupun aturan atau norma sosial yang dapat dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota untuk bertindak atau bertingkah laku yang ada dalam kelompok tersebut. Yang kelima, dalam sebuah struktur sosial penting adanya kedudukan maupun peran yang diberikan kepada seseorang untuk membantu mengarahkan serta mengawasi pola tindakan maupun perilaku anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Yang keenam, dalam sebuah struktur sosial penting adanya sebuah sistem berupa sanksi yang dapat digunakan ketika seorang anggota kelompok melanggar norma atau aturan yang telah dibuat sehingga keadilan dan kedamaian dalam kelompok masyarakat tersebut tetap terjaga. Yang ketujuh, dalam sebuah struktur sosial penting adanya sebuah sistem ketegangan, sistem konflik, dan juga sistem penyimpangan yang disertai dengan adanya perbedaan setiap anggota kelompok, baik dalam kemampuan maupun persepsi, akan memecahkan suatu masalah. Yang kedelapan, dalam sebuah struktur sosial penting adanya sebuah sarana maupun alat perlengkapan sistem sosial yang dapat digunakan, seperti peranata sosial dan lembaga. Yang kesembilan, dalam sebuah struktur sosial penting adanya orang yang mampu memegang kekuasaan, di mana sebagai kepala dari sebuah kelompok mampu mengarahkan dan memerintah anggota di dalam kelompoknya, sehingga tujuan yang ingin dicapai akan lebih terarah dan termonitor. Jadi yang ke-10 atau yang terakhir, unsur-unsur sosial menurut Charles P. Lomis yaitu, dalam sebuah struktur sosial penting adanya tingkatan yang ditentukan berdasarkan peran maupun status yang dimainkan setiap anggota kelompoknya, sehingga terlihat dengan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam kelompok tersebut. Nah, itulah sedikit pemaparan saya mengenai materi struktur sosial. Mohon maaf apabila di dalam saya memaparkan materi struktur sosial ini masih ada terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Kiranya materi struktur sosial yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi yang sedang mempelajari materi struktur sosial juga. Sekian dari saya Brenda Chandra, terima kasih.